Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan Dia akan menarik banyak jiwa untuk datang menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Raja kemuliaan kita. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang perkasa. Raja di atas segala raja, Engkau layak ditinggikan. Hari-hari ini Tuhan, kami mau terus meninggikan nama-Mu, agar setiap suku, kaum, dan bahasa mengenal Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya Raja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari tempat-tempat kami, dari rumah-rumah kami, biar terus ada pujian dan pengagungan yang dinaikkan.
bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oh rala. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah kami. Hadirat-Mu ada Tuhan, melingkupi kami. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud
disembah ya Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Sungguh kami rindu ya Tuhan Yesus. Setiap orang berjumpa dengan Engkau. Setiap orang mengalami pribadi Kristus. Dan setiap orang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas kami, ubahkan kami, jadikan kami bertumbuh dan berbuah. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah Kul Online GPI Rayon 17. Kami senantiasa berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, terus memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu, adapun tema sharing pada hari ini adalah memiliki karakter berbelas kasihan. Memiliki karakter berbelas kasihan. Nah Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal ke-23 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa dari ayat yang barusan kita baca, Tuhan Yesus menegur dengan keras ya dua kelompok orang saat itu. Kelompok pertama adalah kelompok ahli Taurat dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi. Siapa para ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sangat menguasai hukum-hukum dalam Taurat Tuhan. Mulai dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, sampai kepada turunan-turunan hukum-hukum Taurat yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi saat itu. Ada Mishnah, ada Talmud, ada banyak yang lain. Nah, ini mereka kuasai, bahkan kalau itu dijadikan satu catatan itu ada ribuan lembar. Dan mereka mengerti, mereka menguasai. Dan kemudian, siapakah orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekad melaksanakan
ratusan peraturan dalam hukum Taurat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pernikahan, dalam mereka makan, dalam mereka bepergian, dalam mereka beribadah, dalam mereka berdagang, dalam membeli rumah, membeli tanah, membeli ladang, dan semuanya. Mereka berusaha 100% mengikuti. Bahkan diperkirakan hampir 1000 aturan yang mereka harus ikuti. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku ini orang Farisi dalam mengikuti hukum Taurat. Artinya orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat-sangat ketat mengikuti hukum Taurat. Jadi kalau golongan pertama yang mengerti seluk-beluk tentang hukum Taurat, yang kedua adalah pelaksana yang sangat-sangat radikal untuk hukum Taurat. Tetapi ternyata Tuhan menegur mereka. Kenapa Tuhan menegur mereka? Karena Tuhan bilang begini, inti daripada seluruh hukum Taurat, ribuan hukum yang dibuat berdasarkan 5 kitab Pentatuk yang ditulis oleh Nabi Musa, itu muaranya cuma 2. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di kedua hukum inilah tergantung seluruh tulisan dan hukum kitab Taurat. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi, dengan para ahli Taurat? Yang mereka lakukan, mereka sangat suka berbicara tentang hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Dan salah satunya adalah persepuluhan. Memang dalam perjanjian lama Tuhan berkata bahwa kita wajib mengembalikan persepuluhan dari berkat-berkat yang kita terima. Dan saat itu karena banyak orang Ibrani atau orang Yahudi beternak, maka persepuluhan diambil dari kambing mereka, domba mereka, lembu mereka, kambing mereka, dan juga dari penjualan dari gandum, penjualan dari anggur. Pokoknya semua yang besar-besar Tuhan minta dikembalikan persepuluhan. Tetapi saking mau taatnya ahli Taurat dan orang Farisi, sampai hal-hal kecil seperti jintan, selasih, adas manis, itu mereka hitung rinci. Soalnya mereka takut nanti jangan-jangan ada yang nggak kebayar hukum persepuluhannya, kurang sedikit. Itu yang mereka ributin gitu. Dan Tuhan Yesus tegur, kenapa? Jangan sampai orang-orang Farisi, para ahli Taurat sibuk melaksanakan hukum Taurat, mulai dari Sabat, mulai dari mereka cara berpuasa, masuk rumah, makan, mengembalikan persepuluhan, semuanya mereka atur, mereka taati. Tetapi tetangga mereka yang sedang menderita kelaparan mereka abaikan. Tetangga mereka yang sedang sakit mereka abaikan. Bahkan mungkin tetangga mereka yang terbelit hutang sehingga anak istrinya harus dijual sebagai budak, mereka abaikan. Nah itu Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus katakan, persepuluhan dikembalikan dengan detail itu bagus. Tapi jangan lupa yang utama dari hukum Taurat itu adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya harus mengasihi sesama manusia. Dan ini yang mereka lupakan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan teguran ini juga berlaku buat saya dan saudara. Hari-hari ini mungkin kita terlalu sibuk dengan gereja kita, ya. Nggak salah dan itu betul sekali. Kita datang beribadah, ya, kita datang di MDPJ, kita ikut doa puasa, kita naik ke menara doa, kita setia mengembalikan persepuluhan, mengembalikan buah sulung, itu semua sangat-sangat baik. Tapi jangan lupa, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ada satu hukum lagi, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga hari-hari ini, dalam tema bulan ini, kita bertumbuh dari karakter. Karakter apa? Karakter berbelas kasihan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Satu ketika, ya, waktu sepupu Tuhan Yesus yang namanya Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Kaisar Herodes, Tuhan Yesus sedih. Dan kemudian karena capek pelayanan yang cukup lama, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau menyepi, mau mengasingkan diri, mau berdoa, mau berpuasa, mau beristirahat dari pelayanan, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah. Tuhan Yesus mau break dulu, Tuhan Yesus mau berhenti dulu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus selesai menyeberang Danau Galilea, waktu mendarat,
Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang yang ada di pesisir Danau Galilea. Dan akhirnya apa? Rencana Tuhan Yesus mau berdoa, mau berpuasa, mau menyendiri batal. Kenapa? Karena hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan hari-hari ini, Bapa di sorga juga mau saya dan saudara mempunyai karakter seperti Kristus. Apa itu? Memiliki karakter berbelas kasihan. Nah, kenapa sih saya dan saudara harus punya karakter berbelas kasihan? Paling tidak ada dua sebab. Yang pertama, ternyata berbelas kasihan itu adalah karakter orang benar. Yuk kita lihat satu ayat lagi yuk. Atau dua ayat dari Mazmur pasal ke-37 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat saudara ya. Dari Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini dari Mazmur Daud. Daud berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar." Garis bawahi, tidak pernah, artinya 100%. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat yang ke-26, tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Raja Daud di usia tuanya memberikan satu kesaksian. Dia sudah berumur puluhan tahun, dia sudah menjadi raja puluhan tahun, dia sudah ke berbagai macam tempat, bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam peristiwa. Tapi satu yang membekas di hati Raja Daud bahwa ternyata orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Nah, dan ternyata orang benar yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan ini punya ciri. Di ayat 20 dikatakan apa? Setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ternyata berbelas kasihan itu adalah karakter dari orang benar. Mungkin kita berkata, waduh Pak, kalau saya tiap hari harus berikan pinjaman, kalau tiap hari saya harus nolong orang, bagaimana hidup saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya. Nanti anak-anak saya bagaimana? Tapi firman Tuhan katakan demikian, bahwa dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, bagaimana anak cucu dari orang benar itu bisa menjadi berkat? Karena mereka diberkati berlimpah-limpah. Tanpa mereka diberkati berlimpah-limpah, mereka nggak mungkin jadi berkat. Artinya apa? Artinya orang benar yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kalau dia punya gaya hidup, dia punya karakter, ya, selalu menaruh belas kasihan. Ada satu warisan yang dia wariskan kepada anaknya, kepada cucunya. Apa itu? Berkat dan perlindungan Tuhan. Suatu ketika saya ngobrol dengan seorang teman yang kebetulan profesinya sebagai driver. Dan dia sangat rajin, saya lihat itu. Jadi pokoknya kerja apa aja dia lakukan. Ada orang bangun rumah, kalau dia sempat dia ikut bangun, saudara, supaya dia dapat penghasilan. Bahkan kalau ada orang mau panen padi, dia ikut panen padi, saudara. Jadi kerja apa aja dia lakukan. Lalu saya tanya, kamu kok kerja keras tuh kenapa sih? Apa yang kamu cari? Dia bilang begini, Pak, saya ini cuma lulusan SMA. Hidup saya berat, Pak. Saya nggak mau anak-anak saya seperti saya. Saya mau mereka kuliah semua. Apapun saya kerjakan, apapun saya lakukan. Saya nggak bisa mewariskan harta. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya ingin mewariskan pendidikan yang baik untuk anak-anak saya. Waduh, saya waktu mendengar itu luar biasa. Si bapak ini mau mewariskan, mau meninggalkan legacy, sesuatu yang baik, yang tidak akan pernah hilang, yaitu pendidikan. Dia nggak katakan dia meninggalkan mobil, dia tinggalkan deposito, dia meninggalkan pendidikan. Tapi di atas pendidikan, ayat ini berkata, waktu saya dan saudara
setiap kali, setiap ada kesempatan berbuat baik, sebenarnya saya dan saudara sedang memberikan warisan berkat Tuhan buat anak dan cucu kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita mewariskan deposito kepada anak-anak kita, ruko, mobil, tanah, rumah, silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, semua itu bisa hilang. Tapi kalau berkat Tuhan, kalau perlindungan Tuhan, itu akan ada terus selama-lamanya. Oleh sebab itu, yang pertama, kenapa saya dan saudara harus berbelas kasihan? Harus memiliki karakter belas kasihan. Karena berbelas kasihan itu karakter orang benar. Dan orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar akan mewariskan berkat Tuhan kepada anak, kepada cucunya. Alasan kedua, kenapa saya dan saudara perlu berbelas kasihan? Yuk kita baca satu ayat yuk. Kita baca dari Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita boleh percaya atau tidak percaya, di sekeliling kita Tuhan sudah taruh orang-orang ya yang Tuhan mau kita tolong. Atau dengan kata lain, ada orang-orang yang Tuhan sengaja letakkan di sekeliling saya dan saudara supaya saya dan saudara bisa berbelas kasihan kepada mereka. Nah, tapi seringkali dalam berbelas kasihan, ya, itu saya dan saudara, itu hitung-hitungan. Padahal alasan kedua kenapa saya dan saudara perlu berbelas kasihan, karena dengan berbelas kasihan kita sedang membuat hutang kepada Tuhan. Artinya Tuhan kita minta berhutang sama kita gitu loh, memiutangi Tuhan. Dan nanti Tuhan janji, kalau Tuhan hutang sama kita, Tuhan pasti akan balas. Tuhan gak pernah lupa kalau hutang sama kita. Kita mungkin bisa lupa kalau kita hutang, atau orang hutang sama kita bisa lupa. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa. Kalau Tuhan janji akan balas, Tuhan akan balas. Jadi alasan kedua kenapa saya dan saudara harus berbelas kasihan, karena kita sedang memiutangi Tuhan. Kembali lagi, Tuhan meletakkan ada orang-orang yang butuh bantuan di sekeliling kita. Tapi seringkali kita tuh waktu mau bantu tuh pilih-pilih. Dan kalau saya ingat-ingat tuh ada dua macam orang yang kita gak mau bantu. Yang pertama, kelompok pertama, itu orang yang kalau ngutang gak mau bayar. Ngutang janjinya, Pak, saya perlu nih Pak, untuk ini nenek saya sakit. Ya, saya perlu bantuan. Ya, udah kita bantu dan janji nanti kalau ini saya cair 1 minggu lagi saya kembalikan. Kita tunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, nggak balik-balik duitnya. Pernah mengalami seperti itu? Sering. Tapi apakah itu menjadikan kita nggak mau menolong orang itu lagi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kalau orang itu butuh pertolongan dan kita mampu tolong, kita harus tolong dia. Itu yang namanya belas kasihan. Kalau kita berkata, oh dia harus kembalikan utang dulu, itu namanya bank, saudara. Ya kan? Utang dulu dibalikin baru dipinjam lagi, itu namanya bank. Kita bukan bank, kita sedang berbelas kasihan. Tapi kita harus berbelas kasihan dengan hikmat. Saya pernah alami ada beberapa orang datang ke saya, Pak, saya pinjam 10 juta untuk ini. Saya butuh Pak, saya janji Pak. Saya akan kembalikan kalau perlu Pak. Saya kasih bunganya Pak, Bapak mau berapa? Saya bilang saya gak perlu bunga. Di kebun saya udah penuh dengan bunga. Saya gak perlu bunga. Tapi saya ngobrol sama istri, kita ada dana berapa? Kita hitung-hitung ternyata dana yang longgar cuma 1 juta. Ya saya bilang sama Bapak, saya keluar lagi ke ruang tamu, saya bilang, Pak maaf. Bapak butuh 10 juta, saya cuma punya 1 juta Pak. Saudara, kira-kira dia butuh 10 juta, saya cuma punya 1 juta.
Jauh kan, cuman 1/10. Diambil nggak sejutanya? Diambil juga, saudara. Ya kan? Tetapi karena saya tidak memaksakan diri untuk membantu, saya membantu dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya tidak kepikiran. Jangan sampai kita membantu orang nggak berhikmat. Uang sekolah anak kita pakai, uang belanja kita pakai, nanti kita jadi marah-marah. Kenapa? Begitu uangnya nggak kembali tepat waktu, kita kelaparan. Tetapi kapanpun ada orang datang kepada kita, meskipun mungkin dia sudah pernah utang kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Kalau Tuhan kasih kita berkat dan kita bisa bantu, kita harus bantu. Itu namanya berbelas kasihan. Yang mengerti boleh katakan amin. Kelompok yang kedua yang jarang kita mau bantu, yang tadi yang kita kan suka bantu orang yang suka berterima kasih sama kita, yang selalu senyum sama kita, yang baik sama kita. Tuhan mau kita berbelas kasihan kepada semua orang yang Tuhan sudah taruh di sekeliling kita untuk kita tolong. Jadi yang kelompok pertama, biarpun ngutang nggak bayar, tetap kita harus berbelas kasihan. Yang kedua, musuh kita. Ada kalanya Tuhan izinkan musuh kita, orang yang menjelek-jelekkan kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menjerumuskan kita, orang yang selalu mengejek kita, orang yang selalu membuli kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan mereka datang ke tempat kita untuk minta bantuan. Tuhan bilang, kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kenapa? Jangan lihat orang yang tadi sering utang. Jangan lihat ini musuhmu. Waktu saya dan saudara berbelas kasihan, saya dan saudara sedang tidak berperkara kepada manusia. Kita sedang berperkara sama Tuhan. Kita sedang memiutangi Tuhan. Oleh sebab itu, biar musuhmu datang, tolong saudara. Saya teringat satu ketika di firman Tuhan, ada seorang pengawal imam besar yang datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa disiksa, supaya Tuhan Yesus bisa dibunuh dan disalibkan. Tapi waktu Petrus mengayunkan pedang, telinganya putus. Orang itu namanya Malkus. Tapi karena dorongan belas kasihan, Tuhan ambil lagi itu kuping yang putus, tempelin lagi. Terhadap orang yang mau menangkap dia, terhadap orang yang mau menyalibkan dia, Tuhan ambil telinganya, Tuhan tempelin. Hari ini, kalau musuhmu datang, orang yang pernah membuli engkau datang sama engkau, orang yang pernah menghina engkau datang sama engkau, kalau orang yang pernah memfitnah engkau datang sama engkau, mereka butuh pertolongan, tolong mereka. Itulah belas kasihan. Kenapa waktu engkau berbelas kasihan, Tuhan bilang begini, engkau sedang memiutangi aku dan aku janji, manusia boleh lupa, aku tidak lupa, aku akan balas. Dan kalau Tuhan membalas, itu pasti berlipat, lipat kali ganda. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo memiliki belas kasihan sebagai karakter kita. Kenapa? Karena berbelas kasihan itu adalah karakter orang benar. Dan orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar, anak cucunya tetap menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka terus diberkati berlimpah. Dan yang kedua, kenapa saya dan saudara perlu berbelas kasihan? Sekalipun kepada orang yang mau ngutang gak pernah bayar, yang kita beri bantuan gak terima kasih, bahkan kepada musuh kita. Kenapa kita perlu berbelas kasihan? Karena berbelas kasihan bukan tentang saya dan manusia yang ada di sekeliling saya, tapi tentang saya kepada Tuhan saya. Waktu kita berbelas kasihan, kita sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah tidak pernah lupa. Dia akan balas berlipat-lipat kali ganda. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, hamba sudah setia menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu, para anggota KUL, GPI Rayon 17. Kau menteraikan firman-Mu, biar apa yang kami dengar, apa yang akan kami sharingkan, itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang akan kami kerjakan. Tidak sekedar kami dengar, tidak sekedar kami mengerti, tapi akan kami kerjakan. Dan kami percaya waktu kami mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu, maka apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami lihat, itu akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa masukkan amplop persembahan ke dalam, Bapak bisa masukkan persembahan ke dalam amplop. Kemudian amplop tersebut bisa dibawa ke Gereja Betel Indonesia Malahayati. Di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa masuk dan memasukkan amplop tersebut dalam kotak persembahan. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada kris atau QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Atau cara ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan mari sekali lagi saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu. Bapak, di tangan kami ada persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami persembahkan sungguh boleh mempermuliakan Engkau Bapa di sorga. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dan kami percaya waktu kami berikan persembahan dengan sukacita, maka berkat-Mu, pintu sorga akan terbuka atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Dan saat ini kita akan mengakhiri pertemuan sharing kul kita, ibadah kul kita. Mari, saya undang semua kita boleh bangkit berdiri. Kalau di kanan kirimu ada istri, ada anak, ada saudara, ada mertua, ada teman dekat, engkau gandeng mereka, engkau peluk mereka. Karena waktu ini terbatas. Mumpung Tuhan kasih kita waktu, ayo sama-sama kita gandeng mereka. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia Allah, sumber dari segala berkat dan pertolongan. Dan dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terimalah juga berkat dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Juga hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah semuanya itu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.